Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damara Mumtasumu. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai ilmu tajwid. Nah, pembahasannya di sini ada yang pertama itu saya akan membahas mengenai pengertian ilmu tajwid, dalil dan dasar penetapan ilmu tajwid, tujuan mempelajari ilmu tajwid, hukum mempelajari ilmu tajwid, peletakan dasar ilmu tajwid, dan macam-macam bacaan ilmu tajwid. Tajwid secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu jawwada yujawwidu tajwidan, yang berarti tahsin, yang artinya membaguskan atau memperbaiki. Sedangkan tajwid menurut istilah yaitu ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu minas sifat, yang artinya mengeluarkan atau mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya atau dari tempat keluarnya huruf dengan hak dan mustahaknya dari sifat huruf. Hak huruf yaitu sifat asli yang selalu melekat pada huruf hijaiyah seperti qalqalah, hamz, jahr, isti'la, istifham, dan lain-lain. Sedangkan mustahak huruf yaitu hukum-hukum bacaan yang dihasilkan dari sifat-sifat seperti idhar, idgham, iqlab, ikhfa, dan lain-lain. Dalil dan dasar penyusunan ilmu tajwid. Dalam Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jawwadul Quran fa inna tajwidan hilyatul qiraah, yang artinya baguskanlah bacaan Al-Quran, maka sesungguhnya membaguskan bacaan Al-Quran itu hiasan bacaan. Selanjutnya yaitu tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuan mempelajari ilmu tajwid yaitu agar dapat membaguskan bacaan dengan baik atau fasih sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum mempelajari ilmu tajwid yaitu fardu kifayah. Adapun untuk mengamalkannya hukumnya fardu ain. Maksudnya gimana? Maksudnya hukum membaca Al-Quran itu dengan ilmu tajwid fardu kifayah. Akan tetapi membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid itu adalah sebuah keharusan atau biasa disebut fardu ain. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila, yang artinya bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Menurut Syekh Wabah Az-Zuhaili dalam bukunya Tafsir Al-Wajiz, maksud dari ayat tersebut yaitu pembaca Al-Quran itu harus membaca Al-Quran dengan pelan-pelan dan dengan memperjelas bacaan huruf-hurufnya agar pembaca terbantu dalam memahami makna yang dibaca tersebut. Peletakan dasar ilmu tajwid. Siapa yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu tajwid? Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam aspek pewahyuan Al-Quran. Selanjutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam aspek amaliyah yang mempraktikkan Al-Quran. Lalu para imam qiraah seperti Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah atau Abul Aswad. Macam-macam hukum bacaan ilmu tajwid. Yang pertama ada hukum nun mati dan tanwin yaitu idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Yang kedua hukum mimati yaitu idhar syafawi, idgham mimi atau idgham mutamatsilain, dan idhar syafawi. Yang ketiga hukum mim dan nun bertasydid. Yang keempat yaitu ada hukum bacaan al-ta'rif, alif lam syamsiyah, dan alif lam qamariyah. 5 ada hukum idgham shaghir yaitu seperti idgham mutamatsilain, idgham mutaqaribain, dan idgham mutajanisain. Yang kelima ada hukum tafkhim dan tarkik yaitu
hukum huruf alif, lam, dan ro. Yang ketujuh ada hukum mad, yaitu mad asli dan mad far'i. Pengertian mad dan jenis-jenisnya dalam ilmu tajwid. Nah, pengertian mad menurut bahasa adalah memanjangkan dan menambah, sedangkan menurut istilah mad adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad asli. Nah, huruf mad seperti yang dimaksudkan dalam definisi sebelumnya ada 3, yaitu alif, wawu, dan iya. Jenis-jenis mad. Jenis mad terbagi 2 macam, yaitu yang pertama mad tabi'i atau mad asli, yang kedua mad far'i. Nah, mad asli atau mad tabi'i adalah mad yang berdiri sendiri karena zat huruf mad itu. Jadi, mad asli atau mad tabi'i itu suatu mad yang masih murni. Nah, mad tabi'i terjadi apabila huruf berharakat fathah bertemu dengan alif, huruf berharakat kasroh bertemu dengan ya mati, huruf berharakat dhamma bertemu dengan waw mati. Panjang mad asli atau mad tabi'i adalah 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, nuhiha. Mad far'i. Mad far'i secara bahasa adalah cabang, sedangkan menurut istilah mad far'i adalah mad yang merupakan huruf tambahan dari mad asli yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Nah, mad far'i itu terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya yaitu yang pertama mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah mad asli atau mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Cara membaca mad wajib muttasil adalah wajib dipanjangkan 5 harokat atau 2,5 alif. Contohnya, ja'a. Nah, berikutnya ada mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam lain kata atau dalam kata yang berbeda. Cara membacanya adalah 2-5 harokat. Contoh, inna anzalnahu. Yang ketiga ada mad lazim harfi musyba'. Mad ini terjadi hanya pada permulaan surah di dalam Al-Quran. Huruf-huruf yang termasuk mad lazim harfi musyba' terkumpul dalam kalimat naqoso asalukum, yakni nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Cara membacanya adalah 6 harokat atau 3 alif. Contoh, alif lam mim. Nah, mad lazim harfi musyba' itu terbagi 2. Yang pertama, mad lazim harfi musyba' musaqqal dan mad lazim harfi musyba' mukhaffaf. Mad lazim harfi musyba' musaqqal terjadi karena dalam mad ini bacaan diberatkan akibat terjadinya proses peridghaman. Cara membacanya adalah 6 harokat. Contoh, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1, alif lam mim shad. Yang kedua, mad lazim harfi musyba' mukhaffaf. Nah, di dalam mad ini bacaan diringankan mukhaffaf karena tidak ada terjadinya proses peridghaman. Cara membacanya 6 harokat. Contoh, kaf ha ya ain shad. Yang keempat ada mad lazim harfi mukhaffaf. Mad ini juga terjadi hanya pada permulaan surah di dalam Al-Quran. Huruf-huruf yang termasuk mad termasuk pada kalimat hayyun tahur, yakni ha, ya, po, ha, ro. Cara membacanya adalah 2 harokat atau 1 alif. Contoh, yasin, po, ha. Nah, berikutnya yang kelima ada mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal adalah apabila setelah huruf mad terdapat huruf yang bertasydid dalam satu kalimat.
Jadi syarat mad ini adalah adanya huruf yang bertasydid setelah mad asli. Cara membacanya itu 6 harokat. Contoh, al-haqqah. Nah, selanjutnya yang keenam ada mad lazim kalimi mukhaffaf. Nah, mad lazim kalimi mukhaffaf adalah apabila setelah mad terdapat huruf yang bersukun dan tidak ada idgham. Jadi, syarat mad ini adalah adanya huruf yang bersukun setelah huruf mad. Cara membacanya itu 6 harokat. Contoh, al-ana. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada mad badal. Mad badal adalah berkumpulnya mad dengan hamzah dalam satu kata, tetapi posisi hamzah lebih dulu dari huruf mad. Cara membacanya adalah 2 harokat atau 1 alif. Contoh, amana. Nah, yang ke-8 itu ada mad arid li sukun. Mad arid li sukun adalah pemberhentian wakof bacaan pada akhir kata atau kalimat. Sedangkan huruf sebelum huruf yang diwakafkan itu merupakan salah satu dari huruf-huruf mad asli atau mad tabi'i, yakni alif, wawu, dan ya. Nah, cara membacanya itu dari 2 harokat sampai 6 harokat. Nah, contohnya kholidun. Nah, berikutnya yang ke-9 ada mad iwad. Mad iwad adalah pemberhentian bacaan pada tanwin di akhir kalimat. Mad iwad yang dimaksudkan di sini adalah bacaan panjang pada akhir kalimat sebagai pengganti dari suara fathah tanwin yang tidak berbunyi lagi karena bacaan diwakafkan. Cara membacanya adalah 2 harokat. Contohnya sami'an. Nah, dari kata sami'an karena diwakafkan jadi dibacanya sami'a. Nah, berikutnya yang ke-10 ada mad lin. Secara bahasa, mad artinya panjang dan lin artinya lunak. Sedangkan menurut istilah, mad lin adalah apabila wawu dan ya berharokat sukun dan huruf sebelumnya itu berharokat fathah dan setelahnya ada huruf hidup. Kemudian bacaan diwakafkan. Nah, jadi huruf lin itu hanya ada 2, yakni wawu dan ya. Cara membacanya adalah seperti mad arid li sukun, yaitu 2 sampai 6 harokat. Contoh, man khauf. Nah, berikutnya yang ke-11 ada mad silah. Secara bahasa, silah artinya adalah hubungan. Sedangkan menurut istilah, mad silah adalah mad tambahan disebabkan oleh hak domir atau kata ganti benda atau orang ketiga tunggal. Mad silah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama mad silah qasirah dan yang kedua mad silah tawilah. Mad silah qasirah adalah apabila sebelum hak domir ada huruf yang berharokat dan disyaratkan tidak disambung dengan huruf berikutnya dan tidak pula bertemu dengan hamzah yang berharokat. Nah, biasanya mad ini dilambangkan dengan fathah tegak, kasroh tegak, atau dhammah terbalik pada huruf ha domir. Cara membacanya yaitu 2 harokat. Contoh, lahu rabbihi. Nah, yang kedua ada mad silah tawilah. Nah, mad silah tawilah adalah apabila setelah ha domir terdapat hamzah qat'i. Jadi mad silah tawilah itu mensyaratkan adanya huruf hamzah setelah ha domir. Jika tidak ada hamzah, maka hukumnya adalah mad silah qasirah. Cara membacanya adalah 5 harokat atau 2,5 alif. Contoh, malahu i'dahu illa bi'idni. Nah, berikutnya yang ke-12 ada mad tamkin. Secara bahasa, tamkin adalah tetap atau penetapan. Sedangkan menurut istilah, mad tamkin adalah bertemunya 2 huruf ya dalam satu kata. Ya yang pertama berharokat kasroh dan bertasydid, sedangkan ya yang kedua berharokat sukun. Cara membacanya adalah 2 sampai 6 harokat. Contoh, hoyitum ummiyin wan nabiyyin. Nah,
Yang ke-13 ada mad farqu. Nah, farqu secara bahasa adalah pembeda. Sedangkan secara istilah adalah bacaan panjang yang berfungsi untuk membedakan kalimat istifham, pertanyaan dengan khobar, keterangan. Karena jika tidak dibedakan dengan mad, kalimat istifham akan disangka kalimat khobar, padahal hamzah tersebut adalah hamzah istifham. Cara membacanya adalah 6 harokat. Contoh, Qul adzakaraini. Demikian pembahasan ilmu tajwid kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.